A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antas samiul alim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah masih memberi kita rahmat dan karunia-Nya pada hari ketiga bulan suci Ramadan ini. Kita masih dalam keadaan sehat walafiat. Tanda syukur kita kepadanya. Marilah kita tetap istiqomah beribadah, beramaliyah di bulan suci Ramadan ini. Kemudian berselawat kepada junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Adapun judul dari tausiah Ramadan hari ketiga Ramadan tahun 1441 Hijriah, yaitu kewajiban menuntut ilmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Kita sudah memaklumi bahwasanya ilmu sangat penting dalam kehidupan. Kenapa? Karena ilmu adalah sesuatu yang harus kita tuntut, kita harus pahami dan belajar, karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sejarah turunnya Al-Quran, ayat pertama yang diturunkan Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat ke-5. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Pada awal ayat tersebut Allah menyebutkan Iqra, yang artinya bacalah wahai Muhammad. Apa yang harus kita baca? Tentunya ulama-ulama kita telah memberikan pedoman, penjelasan bahwa ada dua bacaan yang ada di muka bumi Allah ini. Yang pertama, bacaan yang tersurat. Apa bacaan yang tersurat? Yakni Al-Quranul Karim, yakni kalam-kalam ilahi yang kita ketahui bersama. Al-Quranul Karim berjumlahkan 30 juz, banyak 114 surah. Itulah Al-Quranul Karim yang tersurat, yang dapat kita baca, dapat kita terjemahkan, dapat kita tafsirkan. Itu yang bisa kita baca. Namun ada bacaan yang untuk dibaca tersebut tidak berupa tulisan bacaan, tidak berupa kitab suci, tetapi
adalah bacaan yang tersirat. Apa bacaan yang tersirat itu? Yaitu kita membaca ayat-ayat Allah berupa alam semesta dan segala isinya di bumi jagat raya alam semesta ini. Itu adalah ayat-ayat Allah, kekuasaan Allah yang tersirat, yang hanya dengan hati dan pikiran kita dapat membaca hal tersebut, tentunya dengan tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW di bawah dinul Islam. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Begitu pentingnya ilmu. Kita juga membaca dalam hadis Rasulullah SAW, utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan, dari kala kecil sampai kita meninggal dunia, sampai kita ke liang lahat. Artinya apa? Batasan menuntut ilmu tidak ada durasinya, tidak ada batasnya selagi usia dan umur masih ada. Kita pergunakan waktu untuk menuntut ilmu, menimba pengetahuan, karena semua itu ada hikmahnya dalam kehidupan kita. Dan juga kita telah membaca hadis-hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Bismillahirrahmanirrahim. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslimina wal musliman. Sesungguhnya menuntut ilmu adalah wajib terhadap umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Beda halnya dengan negara kita Indonesia. Wajib belajar, wajib menuntut ilmu hanya 12 tahun. Tetapi dalam Islam sepanjang hayat kita wajib untuk menuntut ilmu. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ilmu bukan untuk disombongkan, tetapi ilmu untuk diajarkan, untuk menguatkan diri, pengetahuan diri, untuk mengasah akal pikiran. Karena itulah bedanya kita dengan makhluk-makhluk Allah lainnya. Kalau kita bandingkan dengan makhluk lainnya, kitalah manusia yang lebih sempurna dan yang paling sempurna. Buktinya Allah Maha Kuasa, Allah memberikan kasih sayang kepada kita, memberikan akal pikiran kepada kita semua untuk berpikir. Dengan ilmulah pikiran kita bisa berkembang. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu pernah ditanya, apakah ingin ilmu atau harta? Maka Sayyidina Ali radhiyallahu anhu menjawab, saya memilih ilmu. Apa alasannya? Ya sahabat Rasulullah, kalau harta kita gunakan terus, gunakan, tentu akan habis. Kalaulah ilmu, kalau kita pergunakan, kalau kita berikan, kalau kita ajarkan, niscaya ilmu kita semakin diasah, semakin tajam, semakin berkembang. Kalaulah harta, tentu kita harus menjaganya. Diibaratkan sebuah peti harta yang harus dijaga, digembok, dikunci dalam sebuah lemari disimpan dalam kamar.
kamar disimpan di dalam sebuah rumah yang kuat, rumah dipagar, tentunya sulit untuk menjaganya selama 24 jam. Tetapi ilmu, kitalah yang dijaga oleh ilmu tersebut. Dan Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu beberapa derajat. Ilmu itu tentunya ilmu yang bermanfaat, bukan yang membawa mudarat kepada orang banyak. Maka tetaplah istiqomah dalam menuntut ilmu, karena ilmu adalah kunci untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Sayyidina Ali radhiyallahu anhu juga mengatakan, seluruh manusia celaka kecuali orang-orang yang berilmu. Seluruh orang yang berilmu celaka kecuali orang yang mengamalkan ilmunya. Seluruh orang yang beramal akan celaka kecuali orang yang ikhlas dalam beramal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentunya kita tidak ingin hanya sekedar berilmu, tetapi tentu diamalkan dalam kehidupan demi untuk mencapai kebahagiaan, kedamaian, ketentraman, kebahagiaan di dunia dan akhirat. Demikianlah pentingnya ilmu, pengetahuan yang bermanfaat, dan salah satu doa atau amal yang tidak putus kalau kita sudah meninggal dunia tentunya adalah meninggalkan ilmu yang bermanfaat, yang dimana ilmu yang diajarkan itu bermanfaat bagi orang banyak dan juga bagi kita mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah tausiah singkat ini, semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.